Semuanya, welcome back to my channel. Wanyilata Wata Pintau. Nama aku Ica Isara. Jangan lupa like, subscribe in my YouTube channel. Kali ini aku akan yang namanya ngebicarain orang besar lagi di dunia entertainment China ya guys ya. Perempuan ini bisa dibilang salah satu aktris terkaya di dunia. Masih muda, umur 37, tapi dia itu bener-bener mesmerizing banget, icon banget. Bahkan perempuan terkuat yang pernah ada dalam sejarah perdrajinan Cina ya guys ya. Siapa lagi kalau bukan Cece Yangmi. Pun wanita ini berbadan kecil, mungil, kurus, tapi dia ini pinter banget, cerdas banget. Selain itu yang aku tahu dia ahli saham, jago saham, dan juga orang yang dibalik pendirian JYP dan kesuksesannya seorang Dilrah Badin Murad, Feng Gogao, kemudian Tang Chaoyue, dan sebagainya ya guys ya. Jadi ini adalah sejarahnya seorang Yami dan bagaimana dia sukses. Stay tune in my channel, kan buat sepin. Yami itu adalah seorang perempuan yang dari keluarga biasa aja. Lahir tahun 1986 di daerah Beijing. Kala itu Yami itu dari keluarga yang pas-pasan ya guys ya. Jadi bapaknya itu adalah seorang petugas kepolisian di sana, ibunya adalah guru gitu. Yami pada waktu dia kecil itu tumbuh jadi anak yang nakal, umur balita gitu ya guys ya. Tapi dia pinter banget, dia itu kayak bisa baca tulis itu mandiri. Karena memang salah satu kayak pamannya itu adalah seorang dekan gitu di Tsinghua University, kan daerah Beijing gitu ya guys ya. Dan orang tuanya itu sebenarnya menginginkan anaknya itu bisa diterima di Tsinghua, di sekolah paling elit di China atau bahkan dunia gitu ya. Nah, daripada si Yangmi ini punya attitude yang cukup buruk, mending dia ini kayak dimasukkan ke sebuah pelatihan-pelatihan kayak nyanyi, nari, dan akhirnya di usia 4 tahun dia ditemukan sama seorang sutradara untuk menjadi peran anak kecil di sebuah series di China kayak gitu. Itu ternyata memang udah dari usia balita atau 4 tahun itu memintangi perdrajinan ya guys ya, meskipun perannya dia itu kecil, yaitu menjadi seorang putri dari Begarso yang namanya Tang Minghuang. Nah, Tang Minghuang ini lucunya Yangmi itu jadi kayak icon anak kecil di situ. Orang-orang itu kayak inget seorang Yangmi gitu ya guys ya, karena dia kalau ngomong lucu, ngomongnya tuh kayak anak kecil yang cute banget gitu ya, kayak suara boneka. Terus dia itu pipinya tuh juga gede gitu, pakai kayak ini ya, dua kuncir ala-ala Chinese gitu ya. Serta itu adalah penampilan Yangmi yang paling diingat dalam dunia fansnya kayak gitu. Ini itu adalah contoh sebagian kecil star children atau bintang anak-anak yang memang dikomersialisasi. Zaman dulu Cina itu memang sangat mengkomersialisasi bintang-bintang kecil ya guys ya, bintang anak-anak seperti itu di drama ataupun di opera. Nah, dia ini bisa yang namanya membantu perekonomian keluarganya sampai dia berusia 12 tahun ya. Nah, 12 tahun dia vakum, dia tuh kayak fokus sekolah. Di sekolah, Yangmi itu termasuk siswa yang cukup cerdas teman-teman ya. Bahkan nilai Gaokao atau nilai ujian nasional Cinanya dia yang terkenal susah itu tertinggi se-Beijing. Seharusnya si Yangmi itu kan kepengen orang tuanya tuh kan atas didikannya mereka yang keras, yang benar-benar disiplin gitu kan, masuk Tsinghua aja. Dia mengenroll dirinya sendiri, daftar sendiri ke Beijing Academy of Arts, yang itu yang terkenal itu ya guys ya, yang rumah para bintang-bintang artis besar di Cina saat ini. Dan dia diterima dengan ranking yang cukup memuaskan. Experience yang lain, pengalaman yang lain tuh adalah sebelum dia itu lulus, dia tuh udah yang namanya dapat banyak proyek ya guys ya. Jadi model majalah gitu, petit model gitu ya guys ya. Pernah juga foto sama seorang Jackie Chan yang pakai sepeda motor itu, Jackie Chan yang rambutnya gondrong, sama Yangmi ya. Cewek ini Yangmi ya guys ya gitu. Aku baru tahu ini tuh Yangmi umur 18 tahun. Sama pernah foto sama seorang Chou untuk komersialisasi. Jadi Yangmi itu modeling bisa, kemudian nyanyi bisa, menari bisa, dan dia akhirnya di tahun 2000-an akhir itu terenroll atau diterima sama yang namanya salah satu manajemen keartisan dan main drama-drama yang cukup keren sih menurut aku ya guys ya. Salah satu drama yang paling terkenal Yangmi tentu aja adalah Chinese Paladin
yang game itu ya guys ya, sama Huge. Itu yang ketiga itu katanya paling bagus sih di antara yang season 1, 2, 3 gitu ya guys ya. Jadi Yang Mi itu dia paling keren sendiri katanya. Dia tuh kan kayak tritagonis, tapi dia juga adalah orang yang cukup menonjol di Chinese Paladin itu ya. Chinese Paladin itu dia ternyata pernah cinlok sama seorang Huge atau The King of Chinese Drama yang jadi main karakternya Chinese Paladin ya guys ya. Huge yang dari Shanghai dan Yang Mi dari Beijing itu punya perbedaan budaya yang cukup besar, tapi mereka tuh connect banget, sama-sama dari akademi drama kayak gitu. Mereka bisa sharing, mereka berdua ini kayak pasangan yang perfect gitu loh guys ya. Mereka ini udah pinter dua-duanya, ganteng si Huge, cantik banget si Yang Mi itu, terus karakternya juga baik gitu ya. Dan akhirnya mereka berdua ini adalah pernah jadi salah satu pacar atau pasangan termahal. Kita kayak lihat dulu tuh Justin, Selena, atau Raffi sama Mbak Nagita gitu ya guys ya. Tapi ternyata mereka tuh tidak pernah mengakui dan putus aja karena masalah pekerjaan, jadwal, dan juga nggak ada waktu untuk bersama. Bayangin kalau mereka berdua menikah itu, mungkin dia akan setara sama Jay-Z and Beyonce sih, atau kayak pasangan-pasangan goal gitu ya, kayak Mark Zuckerberg sama Priscilla gitu ya, tapi di arena perdracinan gitu ya guys ya. Karena apa? Karena Yang Mi itu selain dia itu pintar sekali yang namanya berakting, tahu mode, tahu juga fashion, make up yang bagus gitu ya. Dia ini pinter saham, dia ini pinter bisnis guys ya. Bahkan kita tahu sendiri matematiknya dia tuh kan tinggi di Gaokao itu ya. Dia pandai banget perhitungan keuangan dari awal-awal dia merintis jadi seorang artis hingga sangat sukses dan banyak duitnya sampai sekarang ya. Populernya Yang Mi di drama-drama yang udah berjibun puluhan bahkan ratusan itu, dia itu adalah salah satu artis yang kelahiran 80-an awal yang menjadi 4 bunga besar. Di antaranya tuh ada yang namanya Huang Feng-yi, kemudian ada Wang Luotan, satunya lagi tuh ada yang namanya si Li Yifei, dan ada si Yang Mi ini ya guys ya. Jadi 4 bunga besar ini adalah perempuan-perempuan yang menjadi main leading artist yang sering tampil di box office Dracin gitu ya. Dan mereka ini adalah perempuan yang paling berpengaruh dalam industri Dracin. Akhirnya setelah dia sukses, dia sangat pede sekali untuk nikah ya guys ya. Nah, dia menikah dengan aktor Hong Kong yang namanya Harvey Klau. Harvey Klau ini adalah aktor action di Hong Kong, karena Hong Kong itu kan emang marketnya kan suka kriminal, polisi gitu ya. Nah, Harvey Klau sama Yang Mi ini pacaran dan menikah 2011 kemarin itu di Bali ya guys ya. Dan ini salah satu kayak pernikahan artis yang paling mewah, paling keren juga yang pernah ada. Setelah itu dia punya seorang putri yang mirip banget sama dia, namanya Noemi ini. Noemi ini itu adalah perempuan yang sama-sama dilatih Yang Mi untuk bisa menyanyi, menari, dan juga ngedance ya. Kalau kamu pengen tahu hal yang aku suka dari seorang Yang Mi itu ya, yang Chinese Paladin itu sama ini ya, Novoland, yang itu, yang sama Eternal Love. Itu yang top 3 yang aku suka gitu ya. Selebihnya adalah Yang Mi yang main FTV yang cakep-cakep seperti itu gitu ya. Dan Yang Mi ini menurut aku jarang banget dia jadi seorang antagonis. Kayak market Cina tuh menginginkan dia tuh adalah perempuan yang meskipun badannya kecil, kurus gitu ya, pendek gitu, tapi dia ini adalah perempuan yang paling disayang sama netizen Cina gitu ya. Dia ini favoritnya orang-orang tua di Cina kalau ngelihat perempuan atau calon mantu ya seorang Yang Mi kayak gitu. Dia itu menikah, dia membuat yang namanya Jaywalk Production. Inilah cikal bakal seorang Dira Badil Murad ditemukan. Gen Z artis-artis yang Gen Z yang umur 20-an tahun tuh ditemukan sama seorang Yang Mi gitu ya. Karena dia udah 4 tahun berpengalaman di bidang itu, di bidang perdracinan, dia akhirnya bikin studio dracin sendiri. Dia juga bikin salah satu studio yang join sama suaminya, sama Harvey Klau itu dia juga mau bikin cabang di Hong Kong, mencari talent-talent artis juga di Hong Kong kayak gitu. Juga terkenal baik, yang juga terkenal sangat suka membantu orang lain. Ternyata kehidupan asmaranya nggak mulus. Harvey Klau itu dikabarkan pernah berselingkuh sama salah satu co-starnya dia itu. Yang Mi yang dia itu merasa sangat sakit hati dan akhirnya meninggalkan Harvey Klau ya guys ya.
Tapi pinternya si Yang Mi itu adalah perusahaan dia itu dibekuin guys. Makanya mereka tuh pernah sampai berantem. Tapi Yang Mi itu nggak pernah yang namanya labrak Hawik Lau kayak gitu. Justru Yang Mi itu tahu kalau suaminya selingkuh gitu ya guys ya. Ya udah, duit lo akan jadi duit gue kalau lo melakukan kesalahan seperti itu. Pun Yang Mi itu kalah dalam hak asuh anak, hanya ketemu anaknya tuh selama kayak sebulan 2 kali gitu ya guys ya. Tapi Yang Mi itu sangat mencintai anaknya sama dia tuh dilatih gitu ya guys ya, mau les bahasa Inggris, mau les nyanyi, mau les ngedance, itu kayak disupport sama seorang Yang Mi. Di tengah keartisan dia yang cukup lama dan cukup berpengalaman juga, dia akhirnya di usia 35 tahun itu punya net worth hampir 1 miliar dolar ya. Nah, artis kalau udah mencapai usia 30-an, 1 miliar dolar, kamu bisa yang namanya menjadi salah satu pemegang Communist Party independen di bidang entertainment industry. Misalnya kayak seorang Fan Bingbing, kemudian ada seorang Wang Xiaoming, ada lagi kayak Huang Po, produser besar China itu sudah 1 miliar dolar. Nah, Yang Mi itu dia bisa yang namanya mencapai itu di usia 35 tahun dan mengalahkan rekornya Fan Bingbing yang mencapai bilioner di usia 36 tahun ya. Itu kan masih ikut dalam ajang pencarian bakat dan juga kayak reality show di China, Taiwan, Hong Kong kayak gitu. Dia juga aktif dalam menyuarakan hak asasi anak-anak yang dari orang tua divorce atau anak-anak di rural area. Dia sering banget yang namanya bikin proyek-proyek untuk memberantas kemiskinan dan juga untuk anak-anak berbakat yang miskin. Dia bantu untuk mencari sekolah-sekolah kesenian yang bagus serta mengantarkan mereka ke karir yang lebih relevan di masa depan ya. Itu adalah salah satu muse favoritnya brand-brand besar di dunia ya guys ya, kayak Versace, Michael Kors, Louis, juga Staccato itu ya. Tapi Yang Mi itu pernah ada satu hal yang membuat dia itu jadi salah satu cewek paling berani, yaitu dia rela memutus kontrak untuk jadi brand ambasadornya Adidas sama Versace. Karena apa? Karena memang politik kayak Uighur itu yang katanya mempekerjakan kasar orang-orang untuk bikin baju gitu ya guys ya. Rumornya seperti itu. Yang Mi terpaksa harus putus kontrak dan dia mau menjadi brand global ambassador yang lain ya. Kemudian dia juga punya ratusan iklan kontrak gitu di Cina, brand Cina, dan dia juga punya beberapa usaha-usaha kecil di Cina, Hong Kong, Taiwan, ataupun di Australia ya. Gue suka dari Yang Mi itu adalah dialah perempuan Asia yang mempopulerkan Crocs wedges itu ya guys ya. Jadi dia pertama orang cewek yang populerkan itu. Crocs itu kan kayak sandal yang paling tidak disukai sama generasi milenial gitu nggak sih, karena aneh, karena norak gitu. Nah tapi karena ada salah satu desain yang cukup unik ya guys ya, Crocsnya dibuat kayak high heels gitu, kayak wedges gitu. Itu dia pakai kaos kaki tinggi gitu ya guys ya. Itu salah satu ikonnya si Yang Mi sih. Dia pakai mini skirt, sok yang tinggi, dan juga Crocs kayak gitu. Kalau di dunia keartisan itu bagi mereka itu seperti apa sih teman-teman artis terhadap Yang Mi? Yang Mi itu terkenal bersahabat sama seorang Liu Sese ini ya guys ya. Jadi Yang Mi itu kan kayak penasihatnya. Liu Sese itu kan masih jomblo, Yang Mi itu udah nikah gitu ya. Itu penasehat kalau misalnya lo kalau cari suami itu seperti ini loh. Yang dikenal sama netizen China itu adalah Yong Yuan Saonyu atau Forever Teenage Girl gitu ya guys ya, karena dia udah 30-an tapi kayak gini gitu loh penampilannya, kayak anak remaja gitu ya. Itu juga faktanya bersahabat dengan seorang Angelababy dan Chow Ying. Terbukti kalau mereka itu misalnya ada backstage gitu ya, ada awarding atau ada acara-acara besar, itu biasanya 4 orang ini tuh kayak dikasih satu ruangan yang khusus buat mereka tuh nongkrong atau khusus buat mereka tuh chatting kayak gitu ya guys ya. Makanya mereka ini adalah salah satu perempuan yang sohibnya tuh gede banget waktu itu. 2023 Yang Mi itu membuat manajemen keartisan lagi yang namanya TNE ya. Jewo kan dia jual, dia sahamnya dibagi-bagi sama investor-investornya. Ini Yang Mi dia bikin sendiri dari awal teman-teman. Yang namanya TNE itu, ini mereka akan yang namanya kayak mempromosikan selebriti dari generasi Z sampai generasi Alpha ya, yang masih usia belasan tahun sampai usia 20-an kayak gitu. Jadi gimana menurut kamu sih Yang Mi ini keren gak sih? Dan dia adalah artis termuda yang masuk 1 billion dollar club di Cina ya guys ya. Thank you semua sudah lihat YouTube aku. I hope you like it. See you later. Bye bye and 再见.